100 episodes, come on. Nggak kebayang bisa sampai di titik ini. Dan di dalam episode spesial Berani Melangkah episode ke-100 ini, saya mau merangkum 99 episode selama ini ke dalam satu episode. Summary-nya seperti apa? Penasaran? Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bobblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. First of all, thank you sudah menjadi pendengar setiap podcast Berani Melangkah. Kamu udah dengerin berapa episode ya? Apakah kamu pendengar baru maupun pendengar setia? Well, anyway, saya sangat apresiasi kamu sudah mendengarkan podcast ini. Thank you so much. Thank you juga untuk komplimen-komplimen positif yang masuk untuk podcast ini. Surely hal ini memberi semangat untuk saya agar bisa menghasilkan konten-konten podcast yang lebih berkualitas dan lebih bermanfaat lagi. By the way, yang paling sering saya terima komplimennya mengenai konten-konten podcast Berani Melangkah itu benang merahnya yang paling banyak masuk itu adalah mengenai gimana konten-konten itu isinya daging semua. Wih, langsung melayang deh ya. Thank you so much. Mimpi saya untuk podcast ini memang bisa memberikan kamu inspirasi mengenai bisnis dengan bahasa yang sederhana dan implementatif. Jadi abis dengerin, hopefully bisa langsung diimplementasikan buat bisnis atau pekerjaan kamu gitu ya. Yang sebetulnya kalau kamu notice itu saya banyak ambil dan olah tuh dari teori-teori dan framework-framework yang ada gitu ya. Yang mungkin kalau dibaca langsung gitu ya atau dipelajari langsung tuh keriting atau agak ngejelimet sebenarnya gitu. Tapi saya berusaha untuk mensimplify agar mudah dimengerti dan bisa dipraktekin ya. Jadi semoga kamu bisa mendapatkan manfaat ini gitu ya dari podcast ini karena ya itu yang saya harapkan. Jadi men-share sesuatu tuh bukan hanya feeling atau cuman karena pengalaman, tapi kalau kamu perhatiin dari 99 episodes Berani Melangkah ini itu ada backbone materi atau teorinya sebenarnya atau framework tertentu yang yang legit gitu ya. Tapi saya membuat atau saya mengemasnya dengan lebih sederhana, dengan bite size yang gimana bisa diimplementasikan dengan mudah, kurang lebih seperti itu. Oke. Anyway, di episode ini saya mau merangkum intisari dari 99 episode Berani Melangkah. Jadi kalau kamu belum sempat dengerin semuanya ya, minimal dalam satu episode ini kamu tahu gitu ya, key takeaway apa dari 99 podcast sebelumnya. Oke. Jadi langsung aja, ada 4 poin penting yang menurut saya menjadi benang merah dari podcast Berani Melangkah selama ini ya. Saya akan membahas 4 poin ini. Oke. Are you ready ya? Let's go ya. Nih, yang pertama. Bisnis itu perlu ada keseimbangan antara planning dan action. Kebanyakan planning itu nanti nggak akan action ya. Biasanya model gini nih terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak perhitungan gitu ya. Ini with due respect ya. Ada kecenderungan kalau orang-orang yang terlalu pinter ya, itu terlalu pinter, terlalu ngitung, terlalu kalkulatif, akhirnya banyak angka-angkanya aja, tapi nggak pernah melangkah gitu ya. Menurut saya itu sih salah ya, karena
Kalau bisnis tapi cuman jadi plan aja atau cuman dalam bentuk bisnis plan tidak pernah dilakukan, ya sudah, nggak ada artinya gitu. Belum bisa dibilang bisnis, itu masih konsep aja. Nggak pernah ada yang tahu itu bisa berhasil atau tidak atau seperti apa gitu. Jadi terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak perhitungan sampai takut melangkah itu ya nggak bener. Oke, jadi jangan kayak gitu. Tapi di ekstrim yang satunya, kalau asal action aja tanpa perhitungan, menurut saya itu bisa konyol, bisa rugi nggak karuan. Ya misalnya karena insting aja ya, karena ya menurut gua gitu ya, cuman analisa tipis-tipis aja. Bisa berhasil nggak? Ya bisa, tapi bisa gagal nggak? Menurut saya sih chance gagalnya jauh lebih besar kalau tanpa perhitungan. Nah, ini yang model begini ya, terlalu gampang ngeloyor aja tanpa perhitungan, ya boleh-boleh aja gitu. Dan ada juga sih yang berhasil gitu, tapi menurut saya sih kurang bijaksana gitu. Karena ya kalau bikin bisnis kan butuh modal, butuh biaya, energi juga, capek ya. Jadi alangkah indahnya kan kalau kita punya success rate yang relatively lebih tinggi gitu. Jadi dalam konteks ini saya encourage kamu untuk cari tengah-tengahnya. Maksudnya gini, dimanapun tendensi kamu, apakah kamu yang terlalu kalkulatif ataupun kamu yang terlalu gampang ngeloyor, kamu harus belajar di sisi satunya. Kalau kamu kebanyakan planning, belajarlah untuk lebih berani untuk melangkah. Makanya podcast ini judulnya adalah Berani Melangkah with Michael W. Handy. Harapannya adalah kalau kamu dengerin episode-episode di podcast ini, ya kamu jadi lebih berani gitu ya. Bukannya episode atau podcast ini bukan judulnya kan takut melangkah gitu ya, with Michael W. Handy. No ya, Berani Melangkah with Michael W. Handy. Tapi berani melangkahnya ini saya share ya gimana caranya, bikin market research lah, ketahui customer kamu dan seterusnya gitu. Jadi itu yang kamu perlu pahami. Kalau kamu terlalu berani ya, nah tandanya kamu perlu lakukan dari sisi satunya, atau kamu perlu embrace sisi satunya, yaitu lakukanlah kalkulasi gitu. Jadi yang baik itu adalah bisnis punya keseimbangan antara kamu punya planning ya, punya perhitungan, kalkulasi, dan berani untuk ambil action. Oke? Itu poin pertama. Poin kedua adalah dalam membangun bisnis kita perlu memahami customer dan sales funnel dari produk atau jasa kamu. Oke? Siapa sih customer kamu? Dan kalau kamu tahu siapa customer kamu bisa menentukan keunikan produk kamu atau jasa kamu yang mau kamu tawarkan. Jadi kamu harus benar-benar mengeksplor siapa yang menjadi segmen customer kamu dengan semua 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 behavior ya maksud saya gitu ya. Apa yang menjadi problem atau kebutuhan dari segmen customer kamu. Itu kamu harus benar-benar tahu, kamu harus benar-benar paham. Karena produk atau jasa yang kita jual itu haruslah menjadi jawaban atas masalah atau problem mereka gitu. Jadi kalau itu bisa cocok kan pasti bisnis kamu akan bisa take off gitu ya. Nah, ini nyambung dengan ngomongin sales funnel. Kan tadi saya bilang pahami customer dan sales funnel. Jadi setelah paham customernya baru kita lanjutkan, karena ini nyambung nih ya, makanya saya gabung jadi satu poin, yaitu kita harus paham sales funnel-nya. Sales funnel itu kan adalah gimana kita mengetahui perjalanan customer kita dari nggak kenal produk kita sampai kenal, sampai beli, bahkan sampai merekomendasikan ke orang lain ya. Jadi ini disebut dengan sales funnel. Nah, kalau mau punya jualan yang sukses, kita harus pahami customer-nya. Habis kita pahami customer-nya itu behavior gimana, kita mesti pahami customer ini untuk nyampe beli produk atau jasa yang mereka butuhkan, which dalam hal ini produk atau jasa kita, ya itu perjalanan gimana, nyarinya di mana misalnya gitu ya. Itu paling gampang kan gitu, nyarinya di mana? Ya kalau nyarinya di situ, di satu tempat tertentu, ya kita hadirlah di situ. Apa sih pertimbangan-pertimbangannya yang membuat mereka ragu misalnya gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah
kita jawab dengan sesuatu yang membuat mereka jadi nggak bimbang ya. Kira-kira sales funnel seperti itu. Nah, ini saya bahas cukup dalam di episode 028. Jadi kalau kamu pengen mengetahui mengenai sales funnel, kamu bisa dengarnya setelah ini di episode 028 ya, dengan judul cari tahu perjalanan customer dari tidak tahu sampai akhirnya beli ya. Kamu bisa pelajari lebih detail karena ini sesuatu yang sangat penting untuk kamu bisa pahamin kalau kamu mau punya bisnis yang baik. Oke. Poin yang ketiga. Kelola keuangan dengan profesional. Nah, dalam bisnis ya, ini harus bisa memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis kamu gitu. Dan ini yang banyak salah sih sebenarnya, atau banyak yang tidak melakukan, semuanya digabung jadi satu, which is itu bahaya banget, salah banget. Oke? Dimanapun posisi kamu saat ini ya, kalau kamu masih planning, tandanya kamu harus sudah rencanakan untuk pisahin. Kalau kamu sudah punya bisnis dan saat ini kamu masih gabung antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis kamu, pisahin segera. Oke, ya. Bahkan nih ya, banyak ya yang menggunakan harta pribadi ya sebagai jaminan untuk kredit usaha. Waduh, ya. Itu bahaya banget ya. Misalnya jaminin BPKB kendaraan gitu, atau jaminin sertifikat rumah gitu ya, untuk dapetin kredit usaha. Saya kasih tahu nih, ini kacau banget guys ya. Jadi ini adalah tindakan yang sangat-sangat tidak bijaksana ya, yang sangat-sangat berbahaya untuk kehidupan pribadi seseorang gitu ya. Ya siapapun yang melakukannya gitu ya. Keuangan pribadi dan bisnis harus dipisah gitu ya. Misalnya nih, ini saya kasih contoh aja. Misalnya gini, kamu punya usaha gitu ya, dalam badan usaha tertentu ya. Ini contoh ya. Let's say amit-amit perusahaannya itu nggak bisa survive ya, cash flow-nya nggak bisa survive. Terus misalnya dinyatakan bangkrut atau pilot, misalnya gitu. Kalau itu terjadi, tandanya yang tutup itu perusahaannya aja, ya kan? Gimana dengan keuangan kamu? Ya nggak ada hubungannya. Keuangan kamu ya tetap aja seperti biasa. Maksudnya adalah kamu punya tabungan berapa, kamu punya aset apa, ya sudah nggak pengaruh. Ya paling stres aja kan gitu, atau sedih aja, ya bisnis gue tutup gitu kan. Tapi secara keuangan itu kalau memang sudah dipisah, ya apalagi kalau PT itu kan tidak ada hubungan dengan harta pribadi kan. Jadi itu ya sudah gitu ya. Ya sudah, PT-nya ditutup, dilikuidasi let's say. Selesai. Tapi coba kamu bayangkan kalau misalnya kamu bikin perusahaan, kemudian di perusahaan itu kamu kurang duit, terus kamu ambil kredit, terus kamu ambil kredit itu pakai jaminan misalnya sertifikat rumah kamu gitu ya. Habis itu cash flow-nya kurang, terus kamu lakukan dengan ngambil tabungan kamu, terus kamu masukin ke situ ya. Jadi gimana caranya untuk kamu pakai harta pribadi kamu ke dalam situ. Oke. Yang terjadi adalah kalau misalnya masih belum survive juga, yang habis itu bukan cuma perusahaannya, tapi perusahaannya dan kamu juga. Nah, ya. Jadi habisnya benar-benar habis orang-orangnya gitu ya. Kalau misalnya kita pisah, kalaupun ada kenapa-kenapa, yang habis cuman perusahaannya aja, kitanya mah tetap dalam kondisi yang baik. Jadi itulah kenapa perlu dipisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis gitu ya. Karena kita harus ya pisah-pisah, kita harus pilah-pilah gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, kalau pertanyaannya, jadi kalau gue butuh tambahan modal, ngambil dari mana? Ya, saya nggak bisa bahas sekarang karena itu jadi terlalu panjang ya. Tapi intinya adalah kamu tidak boleh menggunakan harta pribadi kamu ya untuk jaminan atau uang kamu pribadi masuk untuk chip in lagi, kecuali maksudnya gini, sebetulnya saya koreksi ya, maksudnya gini, bukan nggak boleh pakai uang pribadi, tapi kalau kamu pakai uang pribadi itu tidak sampai menghabiskan uang kamu
sendiri harus tetap ada cadangan, misalnya cadangan dana darurat kamu masih ada, dana untuk masa depan kamu masih ada. Jadi dana-dana itu nggak dipakai. Kalaupun kamu mau injek dana lagi itu harus masuk dari dana yang dana uang dingin lah bisa dibilang ya. Misalnya dana kamu rencana emang ada tabungan yang belum dipakai, itu oke. Tapi kalau dari dana darurat, dari dana misalnya kamu nanti mau merit, dari dana kamu rencana mau kredit rumah let's say, ya misalnya hal kayak gitu, itu kan kalau duitnya ternyata nggak balik, itu akan merusak rencana kamu. Jadi itu kamu harus sangat-sangat hati-hati. Jadi again, sebaiknya jangan. Tapi kalaupun kamu mau chip in dari uang pribadi kamu, ini ngomongin kalau di tengah jalan ya gitu. Kalau awal-awal kan ya udah, itu kamu harus sangat hati-hati. Oke, jangan sampai jadi merusak masa depan kamu kalau ada kenapa-kenapa ya. Jadi security untuk pribadi kamu juga harus dijaga gitu ya. Gimana kalau belum punya badan usaha? Tetap aja mesti dipisah rekeningnya at least ya. Jadi misalnya kamu, ini aku masih perorangan kok. Nggak apa-apa, nggak pakai badan usaha atau belum pakai ya, tetap aja keuangannya mesti dipisah. Jadi misalnya kamu punya rekening tabungan sendiri, oke, itu ada. Dan kamu punya rekening untuk usaha kamu, itu mesti dipisah gitu. Dan kamu harus tarik gaji gitu. Jadi tarik gaji dari bisnis kamu kalau kamu udah mulai profit gitu, dan tariknya yang minimal aja gitu, asal kamu cukup untuk hidup gitu. Jadi untuk awal-awal kamu hidup dari gaji yang kamu tarik dari bisnis kamu, walaupun kamu tariknya dari rekening kamu juga, tapi kan rekening yang sudah kamu allocate hanya untuk bisnis gitu ya, bukan ngambil langsung dari dana yang ada di bisnis kamu. Karena kalau kamu nggak model tarik gaji sebagai entrepreneurs nih, kan bisa jadi kita nggak benar-benar tahu nih ini duitnya nih, misalnya ada sejumlah duit di dalam rekening kamu. Bisa jadi kan misalnya duit itu ada duit ada duit yang sebetulnya perputaran uang gitu. Dalam arti misalnya duitnya sih ada, tapi sebetulnya kamu masih punya hutang ke supplier kamu, let's say. Ya, jadi kelihatannya duitnya ada, tapi padahal ada kewajiban yang kamu harus bayar juga. Ya, misalnya hal kayak gitu. Bisa jadi kamu tuh bisa habis sepokok-pokok duitnya juga, atau sepokok modalnya juga gitu, kalau kamu nggak bener-bener bijaksana. Makanya sebaiknya dipisah, ambil aja gaji minimal aja. Nah, terkait ini saya sudah pernah bahas juga. Kamu bisa dengerin lebih detail kalau kamu pengen pelajarin mengenai hal ini di episode 10 ya, 010, dengan judul Profit Business, dinikmatin atau diputer lagi gitu. Nah, kalau bisnisnya nanti sudah bertumbuh dan profitnya lebih besar, baru nanti kamu bisa tarik gaji yang lebih besar juga. Ya jangan banyak-banyak ya, biar masih ada spare sisa juga untuk nambahin modal bisnis gitu ya. Nah, gaji yang kamu tarik yang sudah lebih besar itu jangan dibuat naikin gaya hidup ya, tapi ditabung untuk masa depan ya, dalam bentuk investasi. Nah, terkait hal ini, again, saya nggak bahas detail karena kan ini summary-nya ya. Jadi kamu bisa dengerin dalam satu series, itu ada 4 episode ya, tentang strategi financial planning. Oke, jadi ada 4 episode dari episode 045 sampai 047 ya. Jadi kalau kamu mau explore lebih dalam tentang financial planning, kamu bisa dengerin 4 episode itu series tuh ya. Episode 44 itu ngomongin strategi financial planning untuk entrepreneurs. 045 itu tentang pikirin dana pensiun sedini mungkin. 046 itu tentang hari gini asuransi, yes or no. Dan 047 itu judulnya tentang ngomongin pilihan instrumen investasi. Ya, kamu bisa dengerin setelah ini mana yang kamu rasa kamu perlukan. Oke, last one. Poin keempat takeaway-nya adalah gini. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang memiliki value untuk melayani customer gitu ya. Jadi tujuan utama bisnis itu jangan profit guys. Come on ya. Tujuan utama bisnis haruslah customer satisfaction. Profit itu adalah akibat dari bisnis yang baik dan disukai pelanggan. Jadi kalau kamu bikin bisnis, fokusnya adalah melayani. Gimana saya bisa melayani customer saya lebih baik?
Gimana saya bisa membuat customer saya lebih happy? Gimana saya bisa membuat customer saya lebih puas? Bukan hanya meet expectations, tapi exceeding expectations. Itu adalah esensi bisnis yang harus dimiliki oleh bisnis kamu. Gitu ya. Kalau mau maju, kalau mau sukses. Kalau mikirnya gimana caranya biar gua cuan lebih gede, ya itu nanti bisa menghalalkan segala cara kan. Ya oke, kita efisiensi aja, kualitasnya kita pakai yang KW deh gitu ya. Kita pakai yang biasa aja gitu ya. Kita kurangin dikit deh speknya dan seterusnya. Wah, itu apa ya? Ya itu nggak akan membuat customer kamu jadi happy kan gitu ya. Dan over time itu akan membuat bisnis kamu akan turun gitu. Jadi itu kamu harus sangat hati-hati. Jadi again, kamu harus ingat, bisnis yang sukses itu adalah bisnis yang value-nya adalah melayani, ya, yaitu melayani segmen customer kamu, siapapun yang kamu tuju. Nah, kalau kamu mau dengerin lebih detail tentang hal ini, ya kamu bisa jump to episode 98 ya. Judulnya adalah Customer Saya Nomor 1. Oke, so itu adalah 4 poin yang bisa mensamarikan 99 episodes dari podcast Berani Melangkah ini ya. Yang pertama, bisnis itu perlu ada keseimbangan antara planning dan action. Yang kedua, pahami customer kamu tuh siapa dan sales funnel dari produk atau jasa kamu itu seperti apa. Yang ketiga, kelola keuangan dengan profesional. Kamu harus bedakan antara keuangan pribadi dan keuangan untuk bisnis. Dan yang keempat, bisnis yang sukses adalah bisnis yang memiliki value untuk melayani. Oke. Thanks again buat support kamu sehingga podcast Berani Melangkah sudah sampai di episode ke-100. Semoga 4 poin ini bisa menjadi inspirasi buat kamu, dan kalau kamu mau explore lebih detail tentu kamu bisa browse episode-episode podcast Berani Melangkah yang lain yang kamu rasa kamu perlu untuk dengerin untuk bisa menginspirasi dan memperlengkapi pengetahuan bisnis kamu. Thanks ya kamu sudah dengerin podcast Berani Melangkah episode ini. Semoga kamu bisa mendapatkan insight yang bisa segera kamu terapkan. Kalau kamu belum pernah, please sempetin buat support podcast ini agar podcast ini bisa maju, bisa tetap didengerin secara gratis. Caranya adalah dengan memberikan rating bintang 5 dan kasih komen hal penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Appreciate kalau kamu willing untuk melakukan ya. Thank you before ya. Dan please also share episode ini ke teman-teman yang lain yang kamu kenal, yang kamu tahu dia lagi berjuang untuk mencapai mimpi untuk bisa memiliki bisnis yang sukses. Yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. For now, take care.